Shalom sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada di dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, di mana kami akan memulai aktivitas kami akan bekerja, kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami di luar rumah ya Tuhan. Kami juga akan melakukan pelayanan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati dan urapi hati dan juga pikiran kami agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini terdapat di dalam Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang sangat besar di dunia ini adalah kasih ke orang tua kepada anaknya. Dan tentunya sebagai seorang anak, orang tua adalah orang yang paling kita kasihi juga. Dengan demikian, pertalian kasih antara orang tua dan anak adalah nilai terbesar yang bisa kita pahami. Kasih menjadikan motivasi terbesar bagi orang tua untuk mengorbankan kehidupan mereka bagi anak-anak mereka. Dan bagi anak-anak tidak ada kerinduan yang terbesar selain menyenangkan orang tua. Kasih membuat kita ingin melakukan sesuatu yang berarti bagi orang yang kita kasihi. Di sini saya mengambil contoh Ian McLeod, seorang ayah yang berusia 51 tahun, memusatkan perhatian secara khusus untuk anaknya, Corey McLeod, dengan membuat video berdurasi 6 menit yang memuat foto-foto anaknya sejak lahir sampai usia 21 tahun. Jumlahnya hampir 7.500 foto. Foto-foto ini diambilnya setiap hari selama 21 tahun. Video ini dimuat di YouTube dengan judul 21 tahun. Dan dalam tempo 2 minggu telah dilihat lebih dari 614.000 orang. Ia menghabiskan waktu 3 bulan untuk membuat foto dan video ini dengan bangga menunjukkan karyanya kepada anaknya. Bukankah ini hal yang mengagumkan, mengabdi dan berkarya bagi yang kita kasihi? Saudara, inilah yang menjadi intisari dari pernyataan Yesus dalam Matius 10 ayat 37. Tanpa disadari, kita sering menempatkan orang tua ataupun anak kita jauh lebih penting dan berharga dari Tuhan. Orang tua ataupun anak sering mencuri perhatian kita lebih dari segalanya. Mengapa? Karena kasih kita terlalu besar untuk mereka. Kasih yang mendorong kita melakukan apapun untuk menyenangkan hati mereka. Kita berkarya banyak bagi hidup mereka, seolah-olah kita terlahir hanya untuk mereka. Tetapi bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah kita hanya cukup puas dengan menjadi anggota gereja yang setia? Apakah kita peduli tentang kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk dapat menyenangkan hatinya? Adakah kita telah memberikan sebuah karya yang terindah melalui hidup kita bagi kemuliaan-Nya? Sahabat wadah cerita yang dikasihi Tuhan, ketika Ia datang mengorbankan hidupnya untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita, bukanlah Ia layak untuk mendapatkan kasih kita yang terbesar? Ataukah kita tidak peduli dengan semua pertanyaan tersebut? Tuhan harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Bukanlah sebuah pilihan kehidupan, artinya tidak ada satu perkara apapun yang kita tempatkan di atas Tuhan kita. Dia menjadi pusat seluruh aktivitas kehidupan kita.
bahkan menjadikan pengabdian dan karya kita bagi orang-orang yang kita kasihi sebagai bukti kecintaan kita kepadanya, sehingga Kristus terlihat dengan jelas di mata mereka. Hati, pikiran, dan jiwa kita juga harus berselimutkan kehangatan kasih kita kepadanya. Tak ada yang lebih penting di dunia ini selain membuat kasih-Nya di dalam diri kita berbuah kasih kepada sesama, terlebih lagi kepada orang tua, anak, ataupun keluarga kita. Kasih yang melahirkan kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku bersyukur menerima kasih-Mu yang besar itu, sehingga aku mampu mengasihi orang tua, anak-anakku, bahkan keluargaku. Ajari kami untuk selalu melahirkan kasih bagi sekitar kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami dapat menjadi berkat di sekitar kita ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan melanjutkan segala aktivitas kami ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami dengan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami lebih lagi memaknai, agar kami lebih lagi merasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan kami dapat membalas kasih-Mu dengan tindakan-tindakan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ya Tuhan. Engkau bantu mereka keluar dari permasalahan mereka. Engkau bantu mencarikan jalan keluar bagi permasalahan dan pergumulan mereka ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Engkau bantu jamah mereka ya Tuhan. Engkau berkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi ya Tuhan, agar mereka menjadi sehat kembali dan dapat berkumpul bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami landaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.